agama itu. Lalu kita percuma bicara-bicara keselamatan, percuma kita bicara sorga, percuma bicara neraka, kalau proses agama itu sampai kepada manusia tidak lewat prosedur yang seperti itu, maka sorga yang dijanjikan di dalam kitab-kitab suci itu adalah sorga yang palsu, nerakanya neraka yang palsu, semua serba palsu. Artinya tidak legal lagi untuk dijadikan hujjah, dijadikan dalil untuk membentuk ya keselamatan bagi manusia. Jadi kalau sebelum kita bicara tentang keselamatan itu, maka kita bicara dulu tentang sumber-sumber keselamatan itu dari mana kita dapatkan. Nah, ini Islam memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Subhanallah. Apabila ya sumber-sumber ajaran tadi tidak begitu, dari manusia sumbernya datangnya, maka saudara ya dipastikan itu tidak benar. Tidak benar. Maka kalaupun ada janji-janji sorga, janji-janji keselamatan, itu harus kita pertanyakan. Dari mana sumber-sumber janji itu? Apakah itu dari Tuhan langsung apa tidak? Maka Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir, dengan sistem pewahyuan yang begitu detail dan prosedural, itu lebih logis. Ya, dia lebih logis. Itu sebabnya sebagai wahyu yang terakhir ini, tentu dia harus universal, harus aktual, harus menjawab semua persoalan ini. Maka kata orang Islam itu, Al-Qur'anu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu aktual, Al-Quran itu up to date. Kapan saja, di mana saja dia bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia seluruhnya. Masya Allah. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau begitu, sekarang sebelum kita bicara keselamatan, maka kita bicara dulu konsep itu. Karena keselamatan itu ada dalam konsep, ada dalam wahyu, ada dalam kitab suci. Maka sejatinya kitab suci itu harus terbuka untuk diuji, harus terbuka untuk dikoreksi, harus terbuka untuk diteliti, dan harus bila perlu dibawa ke lab. Mana laboratoriumnya? Laboratorium itu adalah otak kita ini. Lab itu adalah mata kita. Lab itu pendengaran kita. Lab itu adalah hati kita. Kitab suci manapun harus terbuka untuk diteliti, terbuka untuk dikoreksi. Dan tidak ada pembenaran-pembenaran. Sesuatu yang tidak benar, jangan perjuangkan. Harus pastikan benar, terus tidak. Karena kita dikasih Allah akal. Saya kasih analogi begini. Sebenarnya, mana sih lebih dulu? Keyakinan atau kebenaran? Mana lebih dulu? Mana lebih dulu? Keyakinan atau kebenaran? Kalau menurut saya, bergantung umur. Bergantung umur. Kalau umurnya dari 0 sampai 15 tahun katakan, lebih dulu keyakinan. Karena dia faktor lahir. Lahirnya Islam. Ayah ibunya Islam. Dia tidak belajar. Karena ayah ibunya Muslim, otomatis anaknya dibentuk jadi Muslim. Kan begitu. Istilah bahasa Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisani. Ya, setiap anak yang lahir itu bersih suci. Bergantung lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk. Apakah si anak ini kelak menjadi Muslim, menjadi penganut agama Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau apapun namanya. Itu yang membentuk lingkungan keluarganya. Akalnya belum berfungsi. Jadi kalau dari umur 0 sampai 15 tahun, lebih dulu keyakinan. Tapi kalau sudah umur 15 tahun ke atas, tidak lagi. Mana lebih dulu? Harus kebenaran dulu, baru keyakinan. Ya, harus kebenaran dulu, baru keyakinan. Saya berani naik pesawat terbang setelah terbukti benar pesawat yang unsur-unsurnya itu besi bisa terbang dan selamat penumpangnya karena sudah terbukti benar. Maka lahirlah sebuah keyakinan, saya yakin, tidak ragu saya naik pesawat terbang. Karena secara teori sudah terbukti benar, ini pesawat bisa terbang
sampai ke tujuan dengan selamat. Kalaupun ada 1-2 kecelakaan itu biasa. Itu apa artinya? Keyakinan muncul dari kebenaran dulu. Dari bukti dulu. Nah, itu umur berapa? Umur 15 tahun sampai dia tua. Artinya apa? Bahwa beragama tidak faktor lahir lagi, nggak faktor keturunan lagi. Itu sebabnya dalam Islam dikatakan ad-dinul akal. Agama itu masuk akal. Agama itu bagi orang yang berakal. La dina liman la aklalah. Tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akal. Maka orang gila dalam Islam tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib ibadah. Ya. Tapi orang Islam yang wajib ibadah itu apa? Diawali dengan kalimat akil baligh. Orang yang akalnya sudah sempurna dan dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang pantas dengan tidak pantas, maka orang ini dikatakan mukallaf. Orang yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk itu. Kepadanya dibebankan agama, kepadanya diwajibkan perintah ibadah. Jadi orang kalau sudah berakal, sudah sempurna akalnya, bukan yakin dulu, tapi kebenaran dulu, baru keyakinan lahir. Pembuktian dulu, baru muncul keyakinan. Kalau levelnya anak-anak, ya keyakinan dulu dong. Karena akalnya belum sempurna. Bergantung lingkungan orang tuanya. Masa kita sampai hari ini udah tua-tua begini, masih dogma-dogma saja? Ya, kita tidak boleh dogma. Gak boleh dogma kita. Karena kita dikasih Allah akal. Dikasih Allah kita kecerdasan. Fungsikan kecerdasan kita. Tidak mungkin itu kontradiksi. Karena Tuhan mewajibkan agama kepada orang yang sempurna akalnya. Orang gila tidak wajib beragama. Maka orang harus cari itu. Ya, jangan ujuk yakin. Namanya dogma itu. Masa bodoh dengan pendapat orang? Itu tidak boleh. Namanya pembenaran. Tidak boleh itu. Maka agama itu sejatinya terbuka untuk diteliti, terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk semuanya. Oleh karena itulah kita perlu menguji. Kalau begitu prosedural agama sampai, kita menguji yang mana yang benar. Sekarang ini kan orang klaim-klaim ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ya, yang semua itu tadinya dari Allah. Maka dalam Islam kami dimasukkan dalam rukun iman. Ada 6 rukun iman dalam Islam. Rukun itu artinya sesuatu yang mesti ada. Sesuatu yang harus dilakukan. Salah satunya apa? Kami wajib beriman kepada kitab-kitab suci yang turun sebelumnya. Seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Kami wajib percaya itu. Tetapi ketika datang Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir, kok dia mengkritik, kok dia mengoreksi. Kata Al-Quran, kitab-kitab suci yang terdahulu yang ternyata dari Allah itu, ketika sampai ke tangan manusia, itu kok dirubah-rubah, kata Quran. Kita jangan marah. Saya kalau begitu dikoreksi, ya kita harus evaluasi, kita harus muhasabah, kita harus cari tahu. Maka saya bikin frame-nya begini kalau untuk menguji kebenaran itu. Yang mana yang benar? Kita uji dulu kitab suci ini. Kalau nanti kitab suci itu sudah benar dengan tolak ukur yang jelas, barulah isi-isinya itu kita ikuti. Capek kita dialog, capek kita mengkampanyekan ya dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah referensi ini. Kalau toh kemudian sumbernya bukan dari yang benar, sumbernya bukan dari Tuhan. Nah, itu yang penting. Maka kita uji dulu. Dari beberapa kitab suci itu yang mana yang benar dari Tuhan. Cara mengujinya gimana? Yang pertama. Nah, ini boleh dicatat. Yang pertama. Sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila sumber-sumber wahyu itu, sumber-sumber firman itu datangnya dari Tuhan Sang Pencipta 100%. Yang betul-betul perkataan Tuhan, yang tidak boleh ada campur tangan manusia dalam konten, dalam isi itu.
Ini kita pertanyakan ini. Apabila kitab suci itu, perkataannya itu, firmannya itu, memang betul-betul dari Tuhan, tidak ada campur tangan perkataan manusia di dalamnya, maka kita pastikan itu adalah kitab suci yang benar. Maka saya selalu bawa Al-Quran ini, saya bawa juga Injil, Alkitab, kita uji dulu ini. Kita uji dulu. Benar gak ini firman Tuhan? Benar gak ini firman Tuhan? Kita bawa. Dengan satu kriteria. Itu yang pertama. Penilaian yang kedua. Siap. Yang kedua. Sebuah kitab suci itu benar, dikatakan benar, apabila kitab suci itu ditulis, dibukukan di zaman wahyu itu turun dan dikonfirmasi kepada sang penerima wahyu itu. Ya. Jadi siapa yang menerima wahyu ini? Maka sang penulis itu dia harus jumpa dengan yang menerima wahyu dan dikonfirmasi. Benar nggak seperti itu? Tidak boleh ada satu kitab suci ditulis, dibukukan, tapi tidak jumpa dengan yang menerima wahyu itu. Ini jadi masalah nanti. Bagaimana mengkonfirmasi itu? Maka Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran itu, dia sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Maka ketika Nabi hidup menerima wahyu Al-Quran, karena dia buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka dia minta tolong sahabat untuk menuliskan. Nah, zaman itu tidak ada kertas. Ditulis di mana? Di batu-batu, di pelepah korma. Nabinya masih ada. Kemudian Nabi perintahkan, tolong tuliskan ini. Saya dapat wahyu, tuliskan ini. Lalu setelah ditulis oleh sahabat itu, dikonfirmasi. Coba kau bacakan dulu. Bacakan dulu apa yang kau tulis. Jangan sampai dikorupsi nanti. Jangan sampai ada yang hilang. Ya, coba bacakan. Dibacakan oleh yang bersangkutan penulis. Oh, oke, cocok, checklist. Setelah itu dihafal. Jadi secara moral, penulis wahyu itu, dia tidak harus jujur, dia harus jumpa dengan sang penerima wahyu itu. Kalau tidak jumpa, sumbernya dari mana? Bisa menuliskan satu kitab suci kalau tidak jumpa kepada yang mendapatkan wahyu itu. Nah, kalau kita masuk dari aspek ini, masuk dari aspek itu, yang lulus seleksi, ya, itu hanya Al-Quran saja. Karena kita tahu penulis Al-Quran itu adalah talaki, jumpa langsung dengan Nabi Muhammad di masa dia masih hidup, dan dihafal secara terus turun temurun. Maka sampai hari ini kita bicara konten, ya, isi, bukan bicara tulisan. Kalau tulisan itu yang bikin manusia nulis, dicetak. Tapi isinya itu adalah secara mutawatir turun temurun dari zaman Nabi sampai hari kiamat, itu tidak akan pernah berubah. Dan dihafal luar kepala. Bukan hanya oleh orang Arab, orang ajam, orang di luar Arab. Dan bukan hanya orang pintar, bahkan orang yang idiot pun bisa hafal Quran 30 juz itu. Masya Allah. Sampai hari ini. Biasa. Sampai hari ini. Kitab suci Al-Quran bisa dihafal. Maka saya pastikan tidak ada seorang Kristen pun yang bisa menghafal Injil, menghafal Bible. Karena prosedur, sistem pewahyuannya itu tidak serapi seperti Al-Quran tadi. Oke, ada siap. peluang, ada potensi di situ untuk ketidakjujuran antara sang penulis karena tidak jumpa dengan sang penerima wahyu itu. Siap. Kemudian yang ketiga, Ustaz Wawan, ya. Ana izin sebelum mau nyetir sebentar lagi mau ngantar istri. Saya mau salam dulu buat semua yang hadir nih, Jenny, Santi, semua Iya. Bang Jamie, Bang Lodi. Nanti mungkin habis ini aku akan off-kan kamera. Cuman izin Ustaz, ini materi bagus banget. Cuman saya udah dipanggil. Takut tutup mallnya mengantar istri. Oh, Masya Allah. Nah, jadi gini, Masya Allah, tabarakallah, salam kenal buat semuanya ya.
ini obrolan ya penuh dengan ilmu ya. Kita harus dengarkan dengan kepala yang dingin ya, dengan hati yang lapang ya. Dan kita harus ucapkan semua kalam-kalam Allah dengan lisan yang manis ya, sehingga tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersinggung dengan dialog-dialog yang kita buat ini ya. Karena ini semata-mata kita mencari kebenaran ya. Kita bukan dalam berdebat ya. Bang Loding ya, kalau debat saya nggak pernah hadir Siap. kan. Jadi saya datang Siap. karena ada Ya. undangan dialog tadi, ada undangan kita mendengar penjelasan dari Ustadz Nababan. Semalam beliau WA saya untuk live di room saya. Tapi saya bilang room saya tidak banyak orang yang dengar. Lalu saya kasihlah nomornya Bang Loding supaya kita live hari ini di room ini, dan ternyata Masya Allah 17.000 orang yang hadir, dan ini bukan sembarangan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjumpai kita di room ini. Saya yakin dalam obrolan malam ini akan ada orang yang Allah sentuh hatinya, yang akan Allah berikan hidayah, dan doa saya selalu buat Kak Santi, Wan Jenny semuanya, karena beliau nih orang kalau tidak hati tidak open mind ya, pikiran tidak open ya, dia tidak mau mendengarkan pengajian. Lama-lama panas dia kan. Tapi beliau kemarin berjam-jam duduk mendengarkan. Hari ini juga sudah sekian menit Ustadz Nababan, guru kita yang mulia, menjelaskan. Dan semua masih setia mendengar, bahkan tambah ramai yang mendengar. Dan Bang Loding ya, satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara acara malam ini. Acara ini sukses. Nah, satu orang itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Jadi kita harus yakin buat semua teman-teman yang hadir di sini ya, satu hal ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa memberi hidayah. Selain Allah tidak bisa memberi hidayah. Bahkan nabi-nabi pun tidak mampu memberi hidayah orang yang mereka cintai. Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu meyakinkan anak istrinya. Nabi Ibrahim tidak mampu meyakinkan orang tuanya. Rasulullah tidak mampu meyakinkan paman-pamannya. Jadi bila ada hari ini orang yang yakin Allah berikan dia hidayah, berarti dia telah membuka mata hatinya. Ingat, setelah apapun cahaya matahari akan terlihat gelap bagi orang yang menutup matanya. Seindah apapun penjelasan Ustadz Nababan, bahkan penjelasan nabi-nabi, tidak akan bermakna apa-apa bagi orang yang menutup mata hatinya. Nah, mari kita semua 18.000 orang yang hadir ini, mari kita buka dengan penuh ketawaduan, karena kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ilmu itu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tidak akan bertambah ilmunya. Orang-orang sombong, dia tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Dia akan selalu mengatakan apa kata orang, apa kata orang. Nah, jadi teman-teman, hari ini mudah-mudahan ada syahadat masyal malam ini di room ini. Amin. Allah. Mungkin ribuan orang yang akan masuk Islam, mungkin ratusan orang yang akan masuk Islam ya. Ya, kita udah berkali-kali ya. Saya pernah juga di satu acara, ternyata ada 170 orang yang naik ke panggung bersyahadat di Luwu Banggai sana. Dan itu bukan hebatnya saya, hebatnya kita, hebatnya Ustadz Nababan, di Ustadz Fadlan Garmatan mensyahadatkan 3.000 orang di satu waktu. Bahkan Syamsuddin Chisti berjalan kaki dari Pakistan ke Bangladesh, 9 juta orang bersyahadat. Wali Songo mengislamkan puluhan juta orang di Jawa. Dan kita semua tahu sejarah ya, dulu Islam bukanlah negara yang penduduknya Islam. Bahkan agama yang tertua di sini itu dulunya kepercayaan, ada Sunda Wiwitan, ada semuanya, bahkan ada Kejawen, ada Hindu Buddha. Dengan datang dakwahnya para wali-wali Allah, akhirnya mereka semua dengan sukarela ingin mengikuti. Bahkan mereka cuma ngomong gini aja, kunu mislana, jadilah seperti kami. Mereka semua ikut sami'na wa ta'ana. Akhirnya satu kota masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Hari ini mungkin satu TikTok masuk Islam. Pak Ustadz Nababan, sedikit info aja, di roomku udah 93 orang yang login tanpa ku ajak loh. Tanpa ku ajak. Mereka cuma komen-komen, Ustadz aku mau masuk Islam gimana caranya? Aku naikin, aku syahadatin, bagi nomor WA, lalu kita ketemuan. Alhamdulillah ada yang sampai hari ini, bahkan ada yang sudah umroh. Jadi kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu. Kita sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Semoga teman-teman yang hadir di sini semua jadi orang baik, semua selamat dunia akhirat. Itulah fikirnya Rasulullah SAW, itulah fikirnya Nabi-Nabi. Bagaimana semua manusia selamat dari azab Allah, masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi dakwah ini ya teman-teman yang non-muslim yang hadir ya, adalah kerja cinta. Dan saya tahu juga para misionaris, para pendeta bekerja juga dengan cinta juga ya. Dan kita sama-sama duduk bersama di situ. Kita selalu dialog ya. Bahkan di depan saya ini, di kursi ini sering sekali Pastor Gilbert datang, bahkan 5 jam, 4 jam kita ngobrol sambil tertawa, sambil ngopi. Ya, sambil berpikir tentang kebenaran ini apa sih. Ya, kan kita materinya keselamatan ya.
Keselamatan ya Islam ya. Keselamatan ya salam dunia akhirat. Nah, jadi Ustaz Nababan, abis ini saya akan mute, saya akan mungkin matikan kamera saya juga karena saya mungkin di jalan. Siap. Tapi izinkan Sebentar saya tetap dulu, kelihatan. Silakan, saya ya. potong dulu Siap. Pak Ustadz. Oh, ya, Pak, ya, Salam Pak. kenal, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, follow ya. wabarakatuh buat Oh, Ustadz Waalaikumsalam. Nababan, Ustadz Ya, makasih. Eni. Oh, Epa ya. Saya Saya ya. Eva dari Netherlands, saya tim supportnya Bang Loding. Ah, masya Selamat Allah. malam buat Bu Jenny, buat Santi dan Pak Jemi, salam Ya, kenal. salam kenal ya. Malam Bun. Iya, Siap, Pak, Ustaz. makasih. Bang Loding minta maaf ya, aku Siap, menyelam siap. Di pembicaraan parkun Ustaz saja, matikan Ya. kamera saja. Ustadz di sini Pak dulu. Jemi, Ya. Syukuran semangat ya. terus dengarkan ya. Syukuran, Teman-teman sendiri, di bawah, syukuran. kalian tulis komentar yang sopan karena semua komentar negatif yang kalian tulis, kalau kalian orang beragama, yakinlah itu akan jadi masalah bagi kalian di akhirat, akan jadi hutang di akhirat nanti. Maka Siap, Bang Dery. mencaci maki, stop saling menghina, mari kita saling memotivasi, saling mendoakan. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Amin, Tafadhol, amin, silakan. amin. Ustaz Siap. Muhammad materinya Ustaz Ya. Muhammad. Terima kasih Oke Ustadz, Tadi. izin Nah. sedikit saya perkenalan. Ini Pak Jemi, dia seorang Katolik, ya, seorang Kristen Katolik. Beliau juga dalam mencari apa kebenaran. Mungkin beliau sekarang ini bagaikan layang-layang lagi terombang-ambing ke sana kemari sekarang. Nah, dan ini juga sudah ada Bu Santi. Bu Santi ini juga kawan diskusi saya yang baik, dan ini juga ada Bu Jenny dari Manado ya. Ini baik-baik semua. Mungkin di sini kita bisa dialog ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang Islam atau ada yang mau bisa paparkan bagaimana konsep keselamatan di dalam kekristenan. Tadi sudah panjang lebar, Ustadz Nababan sudah sampaikan bagaimana. Bang Loding, Oh maaf. siap. Jangan Iya, iya, terputus materi dulu ini. Saya lanjut dulu. Oh iya iya, oke oke. Silakan, silakan. Kita lanjut Oke, sedikit lanjutkan, dulu ya Ustaz Bu Muhammad, Santi ya. lanjutkan ya. Lanjutkan ya. Siap, siap. Kita- Ya, Ustaz. Oke, siap. Materi ya. Salah. Ya, Manila. Salam. Oke, lanjut Ustadz, Ya, lanjut baik. dulu, lanjut Ustadz. Luar biasa, setiap kali kita mendengarkan dakwah-dakwah dari lisannya Ustadz Dery Sulaiman ini adalah pilihan kata yang sangat indah, santun, bermartabat, luar biasa. Nah, suaranya pun lembut. Saya kebetulan orang Batak. Dari pabriknya begitu. Kadang-kadang ini suara saya paling kecil ini Bang Luding. Iya, Ini suara paling kecil nih. Ya. Jadi tapi kita tidak bicara tentang suara lah. Saya tetap mengedepankan tentang materi yang yang berdasar. Saya lanjutkan tadi. Jadi kalau kita bicara keselamatan tadi, ini sangat erat kaitannya dengan kebenaran tadi. Kebenaran itu ukurannya apa tadi? Saya ulangi lagi karena udah terputus. Yang pertama, ya, tentu dari sumber yang jelas. Dari wahyu. Apa tadi tolok ukur kebenaran itu? Yang pertama tadi apa? Apabila wahyu itu atau kitab suci itu ya isinya benar-benar datang dari Tuhan. Kalau dari manusia atau tercampur ada dari Tuhan, ada dari manusia, itu dipastikan tidak benar. Satu. Yang kedua, tolak ukurnya, kitab suci itu sejatinya harus ditulis, dibukukan di zaman ketika Nabi sang penerima wahyu itu masih hidup. Dan dikonfirmasi kepada Nabi yang bersangkutan. Al-Quran ditulis di saat Nabi masih hidup. Yang walaupun beliau buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, di zaman itu ada jurtul-jurtul yang bisa menulis. Kadang orang bertanya sama saya, Ustadz, kenapa kamu mau menabikan seorang nabi yang buta huruf? Oh, ntar dulu saya bilang. Nabi kami buta huruf karena memang tidak pernah sekolah, saya bilang. Jangankan perguruan tinggi, TK pun tidak pernah. Dia memang buta huruf. Tapi tidak bodoh. Beliau itu punya sifat yang namanya fatonah. Fatonah itu adalah punya sifat kecerdasan yang di atas rata-rata manusia. Dia itu buta huruf, memang sudah di planning sama Tuhan. Nabi Muhammad ini harus buta huruf. Kenapa? Karena kelak dia akan mendapatkan wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad itu pandai menulis, pandai membaca, orang akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Dengan dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka terbantahkanlah semua tuduhan-tuduhan itu. Ya, bagaimana seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok ada informasi ilmu
yang dahsyat, yang di zamannya belum terbukti, tapi sekian tahun atau sekian ratus bahkan sekian ribu tahun kemudian baru terbukti. Contohnya apa misalnya? Penemuan mumi mumi Fir'aun. Kok ada di Quran? Ya. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Allah, ya, kami abadikan jasadmu Fir'aun supaya engkau menjadi pelajaran kepada umat yang datang sesudah. Itu baru sekian abad 20 baru temukan mumi Fir'aun. Al-Quran itu abad ke-6. Tapi mumi Fir'aun itu temukan pada abad ke-20. Dari mana? Nabi Muhammad aja gak pernah ke sana, ke Mesir. Oh, berarti ini benar kata Quran. Dia buta huruf. Sehingga kemurniannya lebih terjamin. Karena dia kelak mendapatkan wahyu dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebuah kitab suci itu dikatakan benar apabila ditulis dengan bahasa aslinya. Ditulis dengan bahasa aslinya. Sehingga dia original. Ya, dia original. Bahasa aslinya itu. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh ditulis dalam bahasa apapun di muka bumi ini. Yang boleh diterjemahkan saja. Tidak boleh ditulis, dipindahkan tulisannya tidak boleh. Antum bikin tulisan Arab, Quran pakai Latin, enggak cocok. Karena ada cara-cara membaca Quran itu. Beda penyebutan huruf, sudah beda arti. Beda panjang pendeknya, sudah berubah arti. Beda tebal tipisnya, sudah berubah arti. Contoh nih, contoh. Qul huwallahu ahad. Qaf. Suaranya qul, tebal, qaf. Qul. Qul itu artinya katakan. Allah itu satu. Tapi kalau dibuat tipis, bukan qul, nggak pakai qul tipis, yang kedengaran huruf kaf, qul, maka qul itu artinya makanlah. Jadi makanlah Tuhan yang satu. Kan jauh nih. Itulah Quran itu hebatnya. Misalnya, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Lalu dibaca wa qulu qawlan syadida, pakai shin, agak tebal dikit. Antara sin dan shin, sadida jadi syadida. Maka maknanya berubah. Kalau sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau syadida, ucapkanlah perkataan yang dahsyat, yang keras. Kan tidak nyambung lagi. Oh, itulah Quran, luar biasa. Ya, maka harus ditulis dalam bahasa aslinya. Tidak boleh dipindahkan dalam bahasa Latin. Lalu kita tanya, Injil, Taurat, mana bahasa aslinya? Justru yang paling banyak di situ adalah bahasa Yunani. Karena ketika Nabi Isa lahir itu, ya, negara paling maju itu Yunani. Maka sedikit banyak diwarnai oleh kebudayaan dan bahasa Yunani. Maka di Bible sekarang ini banyak nama-nama yang bau us. Yesus, Markus, Paulus, Filipus, us. Us itu dalam bahasa Yunani. Sama kalau dalam bahasa Jawa itu gus. Artinya gelar orang terhormat. Itu bahasa Yunani. Nah, ketika terjadi masalah percetakan, bagaimana kita mengkonfrontir kalau aslinya tidak ada? Ada salah cetak misalnya. Sudah ditulis dalam bermacam-macam bahasa. Bagaimana kita mengkonfrontir ini aslinya mana nih? Satu-satunya yang dijamin otentik bahasanya itu hanya Quran saja. Terpelihara sampai kiamat. Ya, jadi ciri kitab suci yang benar itu dia harus ditulis dalam bahasa aslinya. Tidak boleh dipindahkan dalam bahasa manapun. Kecuali terjemahannya boleh dalam segala macam bahasa. Agar original. Yang keempat, kitab suci itu dikatakan benar apabila isinya sama. Tidak saling kontradiksi. Tidak saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Apabila itu bertentangan, dipastikan itu bukan kitab suci yang benar. Maka Al-Quran tidak kita temukan hal-hal yang seperti itu. Boleh redaksinya berbeda-beda. Contoh, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu.
Redaksi lain. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Berapa Tuhan di situ? Tetap satu. Redaksinya boleh berbeda-beda, tetapi substansinya tetap sama. Karena kaya bahasa. Tapi ketika kita pertanyakan hal ini, kita uji ke Alkitab, ke Injil, ke Bible, maka sudah gugur ini sebagai sebuah kebenaran. Karena di dalam Injil itu, sebegitu banyaknya kita temukan ayat-ayat yang kontradiksi. Ayat-ayat yang bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Bukan hanya masalah hukum, sampai kepada konsep ketuhanan pun itu saling kontradiksi. Contoh, Yesus atau Nabi Isa di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29 dengan tegas mengatakan Tuhan itu satu. Kemudian kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 236 atau Injil kitab Filipi pasal 2 ayat 11 sudah berubah konsepnya. Yesus yang jadi Tuhan di situ. Ini kan namanya kontradiksi. Agama itu tidak boleh bikin bingung penganutnya. Dan sampai hari ini, kalau kita mau jujur, satu-satunya agama samawi yang tidak pernah tuntas pembahasan konsep Tuhannya sampai hari ini, coba agama Nasrani saja. Sudah 2000 tahun agama ini. Tapi sampai sekarang masih diperdebatkan orang konsep Tuhannya. Padahal konsep Tuhan itu sejatinya tidak rumit. Harus simple, sederhana, mudah dipahami. Maka semua ayat-ayat tentang ketauhidan Tuhan dalam Quran sangat sederhana. Tidak usah butuh kecerdasan. Anak kecil pun dengan mudah memahaminya. Tuhanmu berapa? Satu. Mudah. Tidak usah, tidak perlu kecerdasan itu. Satu ya satu. Gitu kan? Tidak debatable. Mudah. Dan agama itu sejatinya bikin orang mudah. Jangan bikin orang susah. Ini kan multi tafsir. Satu jadi tiga, tiga jadi satu. Kita anggap ini Tuhan. Tapi ya, masa ada Tuhan hari kiamat tidak tahu kapan terjadi. Ini kan sangat kita pertanyakan konsep-konsep yang semacam ini. Maka saya, Bang Loding, kalau kita bicara tentang konsep keselamatan, saya pikir buat apa kita bicara keselamatan kalau yang sumbernya itu tidak benar. Ya. Kalau sumbernya itu sudah bermasalah, maka janji-janji sorga, janji-janji keselamatan juga layak kita uji. Nah, di situ. Ya. Kita uji dulu. Karena bicara keselamatan sumbernya dari yang benar. Kalau dia sudah benar ajarannya, memang betul-betul datang dari Tuhan, maka itulah keselamatan, selamatlah dia. Maka dikatakanlah Islam. Islam itu keselamatan. Nah, begitu. Masya Allah. Ya. Oke. Mungkin dari Pak Jemi atau Bu Santi silakan ditanggapi. Bu Jenny Boleh. mau ditanya atau Mau bertanya atau apa? silakan. Ada Ustadz menjawab. Silakan. Terima kasih Pak Loding. Saya tadi minta maaf karena TikTok saya error, saya mental. Jadi saya terima kasih sudah naik kembali. Dan terima kasih atas kajian ilmiahnya Ustadz Nababan tentang Islam, keselamatan Islam versus Kristen. Yang saya mau tanyakan di sini sebelum saya bertanya, sepengetahuan saya dalam Islam keselamatan adalah rahmat Allah, iman, amal soleh. Tetapi dalam Kristen keselamatan itu adalah anugerah dan amal adalah hasilnya. Jadi di Kristen adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan cara keselamatan itu diberikan Yesus Kristus adalah dengan penebusan dosa di atas kayu salib. Lalu amal itu adalah hasilnya. Yang saya mau tanyakan di dalam keselamatan konsep Islam itu bagaimana Pak? Baik. Terima kasih. Luar biasa Bu Jenny. Oke, kita kesampingkan dulu masalah kebenaran tadi. Kita kembali ke nas dulu, ke dalil dulu. Baik. Keselamatan dalam konsep Islam, kalau mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran, ya, itu minimal 2. Orang itu nanti akan selamat apabila dia pertama percaya, dia punya iman, beriman dia. Dia beriman. Baru yang kedua, beriman di sini beriman kepada Tuhan yang tauhid, Tuhan yang esa. Bukan sembarang Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia.
Dia percaya kepada Tuhan itu. Yang Esa tadi. Baru yang kedua dia beramal soleh. Amal soleh itu artinya perbuatan baik. Tapi definisinya lebih terperinci lagi. Kalau secara bahasa, amal soleh itu bahasa Arab. Amal artinya pekerjaan atau perbuatan. Soleh itu artinya baik. Tetapi dalam konsep keselamatan itu bukan sebatas setiap perbuatan baik itu adalah soleh. Sebuah amal itu dianggap baik, soleh dan diterima oleh Allah. Tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, apabila dia melakukan pekerjaan itu niatnya karena Allah. Wabarakatuh semuanya, Bang Jimmy, host dan Mbak Safi. Ya, kebetulan Ustadz kita lagi jeda ya. Udah izin. Lanjut Ustadz. Oh, oke. Baik, tadi maaf terputus. Saya ulangi. Yang pertama, keselamatan itu syaratnya harus beriman dulu kepada Allah yang Esa. Yang kedua, beramal soleh. Amal soleh itu bahasa Arab, artinya pekerjaan yang baik. Sesuatu itu dikatakan amal soleh, pekerjaan baik dan diterima Allah apabila dengan syarat. Pertama, dia melakukannya dengan niat yang tulus karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena mau pamer. Bahasa Quran itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Bayyinah, tidak kami perintahkan manusia beribadah kecuali memurnikan niatnya karena Allah. Satu. Yang kedua, sebuah pekerjaan itu dikatakan amal soleh apabila dia ada contoh dari Nabi. Namanya ittiba'ur Rasul. Mengikuti cara Rasul. Ya. Karena tidak semua perbuatan baik itu kalau tidak dicontohkan Nabi, bisa nanti tidak soleh dia. Contoh, baca Al-Quran itu soleh, baik. Tapi kalau kita baca di WC, baik tidak? Menjadi tidak baik. Nah, itu artinya kriteria amal soleh itu jelas dalam Islam. Tidak setiap perbuatan baik itu menjadi amal soleh. Ada yang baik, tapi tidak amal soleh dia. Karena dikerjakan tidak sesuai dengan aturan, dengan tuntunan itu. Nah, ini adalah yang utama. Iman, amal soleh. Baru nanti ada cabang-cabangnya. Amal soleh itu ini diperinci lagi. Kalau mengacu kepada surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya, demi masa, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Semuanya rugi. Pedagang rugi, pejabat rugi, siapapun rugi. Kecuali yang tidak rugi siapa? Yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah secara tauhid. Yang kedua, wa amilus solihat, dia beramal soleh tadi. Yang ketiga, kalau dia muslim, wa tawasaw bil haq, dia selalu menasihati dalam kebenaran. Dia berdakwah. Yang keempat, wa tawasaw bis sabr, menasihati dalam kesabaran. Tapi yang inti itu dua, iman, amal soleh. Yang lain itu penunjang-penunjang saja. Tapi tidak boleh diabaikan. Nah, inilah konsep keselamatan dalam Islam. Kemudian di dalam hadis, kata Nabi, manusia masuk surga tidak mutlak karena amalnya. Tapi itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tapi kalau kita putar-putar lagi, siapa yang dapat rahmat? Ya tentu orang yang beriman dan beramal soleh. Kan begitu. Jadi ini tidak kontradiksi. Ya, masa pelaku maksiat dapat rahmat? Kan tidak. Nah, masa orang yang tidak beriman dapat rahmat? Tidak. Jadi ini saling berkaitan.
Seseorang dapat rahmat dari Allah karena dia beriman, karena dia beramal soleh, karena patuh dengan ajaran agamanya, dia tidak maksiat. Jelas konsep keselamatan itu. Jadi tidak dengan penebusan-penebusan, dengan pengorbanan-pengorbanan ini, tidak. Jadi keselamatan dikembalikan kepada diri dia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, perbuatan baikmu kembali kepada dirimu. Dan kalau kamu berbuat jahat, perbuatan jahatmu juga kembali kepada dirimu. Jadi nggak ada dosa warisan dalam Islam. Kau berbuat baik, kembali kepada dirimu. Kau berbuat jahat, kembali kepada dirimu. Kau yang menuai semua itu. Begitu. Dan nanti semua diperlihatkan oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik walau sebesar biji sawi, itu tidak luput dari catatan malaikat. Dicatat, diperlihatkan oleh Allah nanti. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat jahat, sekecil apapun perbuatan jahatnya, dicatat oleh malaikat. Setiap hari ada yang mengintai kita, ada yang mengawasi kita. Ada dua malaikat, malaikat Raqib, malaikat Atid. Raqib pencatat yang baik, Atid pencatat yang buruk. Dan nanti akan muncul video potret kehidupan kita dari lahir sampai mati. Dicatat semua itu. Ya, sebegitu detailnya di dalam agama Islam itu. Maka kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang lain. Siapa yang berdosa, dia yang dapat dosa. Dia yang menebusnya. Dengan dia taubat. Tapi konsep keselamatan dalam agama saudara-saudaraku terlalu sederhana. Ya, terlalu sederhana. Ya, manusia yang bikin dosa, manusia yang melanggar titah Tuhan, tapi Tuhan yang jadi garansinya. Tuhan yang berkorban demi manusia. Sebenarnya di sini akal kita harus berfungsi nih. Harus kita betul-betul pelajari betulin. Apa iya seperti itu agama? Nah, kita harus pertanyakan kembali. Maka saya katakan tadi, lagi-lagi kita harus kembali kepada nas itu, kembali kepada konsep itu, kembali kepada wahyu itu. Ini sumbernya kata-kata ini dari mana ini? Dari wahyu Tuhan kah? Atau dari perkataan manusia? Nah itu. Jadi kita pakai doktrin-doktrin, pakai dalil-dalil, ya, pakai referensi-referensi. Kalau toh kemudian referensi itu memang dipertanyakan, ya kenapa kita harus bertahan dalam hal yang seperti itu? Kita koreksi. Dan Al-Quran orang Islam terbuka untuk dikoreksi. Silakan dikoreksi. Silahkan diteliti. Ada orang bilang sama saya, Pak Ustadz, kalian suka memprotes, kalian suka mengoreksi konsep ketuhanan kami yang banyak, yang Tritunggal. Tapi kalau aku baca di dalam Al-Quran kalian, Tuhan kamu juga banyak. Loh kok bisa? Saya bilang, buktinya di Quran banyak ayat mengatakan kami, kami, kami. Kami itu kan jamak, tidak satu. Oh iya betul. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya nahnu. Nah itu domir dari nahnu. Artinya kami. Kami itu nggak satu, banyak. Lebih daripada dua itu. Ya. Terus kalau begitu Tuhan banyak. Oh tidak begitu pemahamannya. Di Quran contoh begini. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu, kami, lihat, kami ciptakan. Allah menggunakan kata kami, berarti banyak. Kami ciptakan manusia itu sebagai makhluk terbaik, kata Allah. Nah, kenapa menggunakan kami? Apakah Tuhan banyak? Oh, tidak begitu pahamannya. Kami di sini karena memang ada keterlibatan makhluk di dalamnya. Allah memerintahkan malaikat untuk membentuk manusia dari tanah liat. Setelah itu ditiupkan ruh ke dalam manusia ini. Maka kerja tangan malaikat ini diapresiasi oleh Tuhan. Maka kalimatnya kami. Bukan Tuhan banyak. Tapi Allah maha menghargai. Allah maha menghormati. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang menjaga keasliannya. Allah menggunakan kami. Apakah Tuhan banyak? Tidak. Kami, karena Allah perintahkan malaikat Jibril. Ya Jibril,
tolong sampaikan wahyu ini kepada hambaku Muhammad dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang lain. Ya, maka keterlibatan malaikat dalam proses penyampaian wahyu ini diapresiasi oleh Tuhan, oleh Allah. Maka dikatakan kami, Allah maha menghargai, Allah maha menghormati. Luar biasa Allah itu. Maka kalau orang tidak belajar bahasa Arab, teman-teman yang suka baca terjemahan-terjemahan saja tidak cukup, saudaraku. Harus belajar ulumul Quran. Ya, kebetulan kalau Alkitab kita tidak perlu belajar bahasa. Karena sudah diterjemahkan, ditulis dalam bermacam-macam. Saya orang Batak, saya pun sudah punya Alkitab yang berbahasa Batak. Nah, jadi ini saudara-saudara, jawaban kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, oleh karena itulah, ya, keselamatan tadi harus tidak ada dengan cara Tuhan yang mengorbankan dirinya itu keenakan itu manusia. Dia yang bikin dosa kok, dia yang berzina, dia yang mencuri, dia yang membunuh, enak banget. Hanya dengan modal percaya kepada Tuhan, kemudian dia disalib dalam rangka menebus dosa. Wah, itu saya pikir sederhana banget itu. Terlalu gampang itu masuk surganya. Kok Tuhan dijadikan ya maaf bahasa mungkin bahasanya ya, dikorbankan lah kira-kira begitu kan. Tuhan jadi mengorbankan dirinya kan. Ini saya pikir layak dipertanyakan gitu kan. Sementara Tuhan sudah banyak memberikan nikmat kepada manusia. Kan bukankah sejatinya manusia yang berkorban demi Tuhan? Dalam hal ini saya sependapat dengan Pak Ustadz. Kalau cuma percaya aja buat apa? Dan nggak bisa yang tadi mengatakan kami orang Kristen, iman doang. No. Bisa. Nggak akan pernah bisa. Bagus, Pak. Terima kasih Pak Jeremy. Jadi begitulah itu Bu Jenny. Konsep keselamatan Islam itu lebih detail, lebih logis. Patokannya iman dulu, iman. Percaya kepada Allah yang Esa. Allah di mana? Ya, tidak ada yang bisa lihat Allah. Kan tidak logis lah, masa Tuhan harus menampakkan dirinya? Kalau boleh kita flashback. Dulu kan Nabi Isa itu pernah ada di muka bumi ini. Pernah ada. Dia punya sahabat, dia punya murid-murid. Ya, kan tidak lucu jadinya kalau ada Tuhan, ada nongkrong, ngobrol sama-sama dengan ciptaannya, kan jadi lucu kadang-kadang. Apalagi Tuhan punya silsilah, ada silsilah kelahirannya. Kan masa Tuhan punya biografi? Masa Tuhan punya CV? Ini, saudara-saudaraku umat Kristen layak mempertanyakan itu sebenarnya. Layak. Saya dulu, sebelum masuk Islam, saya koreksi itu, saya pertanyakan itu. Karena saya tidak ada keluarga yang Muslim. Saya tidak ada keluarga yang Muslim. Opung-opung saya semua tidak ada yang Muslim. Tapi apakah saya harus menerima ini? Karena saya faktor lahir di situ. Saya tidak mau. Saya dikasih akal oleh Tuhan. Maka temukan dulu tolok ukur. Apa sih tolok ukur kebenaran itu? Harus kita temukan itu. Karena kalau kita sudah umur 15 tahun ke atas, jangan keyakinan ditonjolkan. Kebenaran dulu. Pembuktian dulu. Kalau sudah terbukti benar, baru yakini. Begitu. Ya. Ya. Masya Allah, siap. Silakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya lagi silakan. Siap Bu Jenny. Bu Santi silakan, terima atau kasih. Pak Jemi silakan. Saya kasih kesempatan. Saya mengucap terima kasih atas kajian Pak Ustadz. Saya sudah memahami. Jadi dalam kesimpulan saya dalam pengkajian tadi oleh Pak Ustadz, yaitu adalah dalam Islam dosa dihapus dengan taubat nasuha, memperbanyak istighfar, menjalankan ibadah, berbuat baik, Betul. bersabar dalam ujian dan memohon rahmat Allah. Betul sekali. Kuncinya adalah kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Begitu Benar kan Pak sekali. Ustadz? Luar biasa, benar sekali. Benar sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, lanjut.